Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatira. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Marnah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Seorang wanita berumur, usianya mungkin sudah mendekati 60 tahun, berjalan tanpa alas kaki melalui jalan setapak di atas tanah basah. Tiap langkahnya meninggalkan jejak bekas telapak kaki. Hutan dipenuhi dengan pepohonan besar dan tinggi menjulang sampai puluhan meter. Ribuan batang pohon raksasa berdiri, berjejer bak pagar alam yang melindungi seisi penghuni hutan. Kicau burung serta dengungan serangga terdengar menjerit di dalam hutan tropis basah. Di hutan ini tidak ada hawa panas, kecuali hawa sejuk nan indah di depan mata. Kolam-kolam kecil bekas kubangan air hujan yang terjebak dalam kubangan rawa terlihat meriak dipenuhi oleh ikan-ikan kecil khas pedalaman Kalimantan. Di tengah lebatnya hutan miranti, hewan-hewan melata bersembunyi di balik tingginya rumput-rumput liar nan indah. Wanita tua yang berjalan seorang diri itu tidak nampak lelah sedikitpun. Ia berjalan dengan penuh semangat, meskipun di pundaknya dibebani oleh bawaan yang berat. Asap rokok menemani sepanjang perjalanan. Apabila merasa haus, ia singgah sebentar ke tepi danau kecil untuk meminum air yang disiapkan oleh hutan sebagai sumber kehidupan di dalamnya. Bersih, bening, segar rasanya meminum air hutan. Sungguhlah sangat nyaman. Rasa segarnya tidak bisa dibandingkan dengan air kemasan apapun yang diolah oleh orang-orang kota. Wanita tua tersebut bernama Lahe. Nama itu diberikan oleh kakeknya yang seorang damak atau kepala adat. Meskipun sejatinya ialah cucu kepala adat, tetapi dalam kehidupannya sehari-hari, ia tetaplah seorang manusia biasa yang mengerjakan apapun selalu seorang diri. Lahe berjalan sudah lebih dari 5 kilometer. Wajahnya berseri-seri bukan karena sedang bahagia, melainkan karena segelas kopi yang selama ini sangat ia ingini. Bau tuanya yang dibebani bawaan sama sekali tidak terasa sakit, meskipun barang bawaan di bahunya cukup berat. Lahe membawa lanjung yang berisi beberapa kebutuhan pokok seperti sayur, beras, dan ikan yang ia tangkap di sungai. Tak ketinggalan juga sepotong kaki rusa. Wanita tua yang berjalan itu mendapati sebuah rumah kayu yang tiang panggung yang lumayan tinggi. Meskipun ia cukup tua, akan tetapi kakinya masih kokoh memanjat tangga rumah. Rumah kayu yang besar itu milik Marnah. Rumah itu sangat besar. Saking besarnya rumah itu, dulunya dapat menampung 10 kepala keluarga yang terdiri dari kakak, paman, dan saudara-saudara ibunya. Namun sebuah musibah merenggut semua keluarganya. Hingga kini hanya tinggal Marnah seorang diri yang tinggal di rumah itu. Lahe berangkat dari desanya sebelum matahari terbit. Tujuannya ke rumah itu sebenarnya karena mendengar pemilik rumah itu baru saja datang dari kota. Ia yakin setiap orang yang datang dari kota pasti mempunyai stok kopi dan gula. Wanita tua itu mengulangi ketukannya lagi pada daun pintu. Di ketukan pintu ketiga, terdengar suara seseorang bertanya, "Siapa?" Suara itu asalnya jauh, namun meskipun lama semakin mendekat. Lahe yang mendengar suara seseorang segera memasang senyuman manis. "Tagiku pilah?" tanya Lahe saat pintu dibuka. Ia bertanya dengan si empunya rumah, apakah ada kopi di rumah itu. Wanita yang membukakan pintu berkata, "Ada, masuklah, aku buatkan kopi untukmu." Tidak usah, Cuk. Aku menunggu di luar sini saja. Mereka berdua berkomunikasi menggunakan bahasa Dayak. Aku suka duduk di sini
daripada di dalam. Tapi nenek tunggu sebentar, aku harus masak air dulu. Iya, Tunggu api yang berada di dalam rumah. Dia siram menggunakan minyak tanah. Korek api dinyalakan. Api langsung menyembur membakar ranting kayu yang disusun dalam pembakaran. Bagi sebagian orang, memiliki tungku api dan menghidupkannya di dalam rumah kayu tentu sangatlah berbahaya. Selain rentan terbakar juga berbahaya. Namun teori itu tidak berguna bagi sebagian orang Kalimantan. Orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman Kalimantan, 99% rumah mereka rata-rata berbahan kayu. Atap rumahnya berasal dari daun kelapa yang dianyam sedemikian rupa. Rumah mereka rata-rata berbahan material kayu. Oleh karena itu, mereka membangun rumah panggung. Tentu materialnya hampir 99% berbahan kayu, kecuali hanya atap dan paku saja yang terbuat dari besi. Marna mengambil teko kecil kapasitas 1 liter. Bagian luar teko hitam pekat oleh asap dan arang. Maklum, karena memasak pakai tungku, maka tak heran melihat perangkat masaknya. Kondisinya menjadi seperti itu. Segelas air dituang. Marna menabuhkan sendok bubuk kopi dengan 1 sendok gula pasir. Sambil menunggu air mendidih, dia mengambil biskuit bermerek Gabin. Biskuit gandum yang berbentuk segi 4 dengan kemasan berwarna oranye dengan cap Gabin Aro. Tunggu dulu, Nek. Aku lagi memasakkan airnya. Masih belum mendidih, ucap Marna sambil meletakkan 1 pak biskuit gandum. wadai Gabin. Ucap wanita tua itu, mencomot 1 potong biskuit dan memakannya. Marna yang baru saja mengantar biskuit kembali lagi ke dapur. Dia menengok teko air, apakah sudah mendidih. Sudah mendidih ternyata. Marna berbicara seorang diri. Tangannya yang putih bersih coba mencari kain untuk mengangkat teko agar tidak bersentuhan langsung dengan material logam tersebut. Dari luar samar-samar terdengar sebuah lantunan musik. Musik itu berasal dari sepek, sebuah alat musik seperti gitar, namun berbeda jauh dengan gitar. Bentuknya bahkan cara memainkannya pun sangat berbeda. Jika biasanya memetik menggunakan 1 jari, tapi alat musik sepek dipakai menggunakan hampir semua jari. Bagi orang awam yang belum pernah mendengar suara musik sapek, pasti merasakan sebuah aura yang sangat berbeda. Biasanya orang yang pertama kali mendengar suara musik itu akan merinding hingga menyentuh tulang atau perasaan mereka secara halus. Saat bunyi petikan sapek terdengar dalam pelaksanaan upacara adat, biasanya seluruh orang yang mendengarkannya akan terdiam. Kemudian terdengar sayup-sayup lantunan doa dan mantra yang dibacakan bersama-sama. Dalam suasana ini, tak jarang di antara mereka yang kerasukan roh halus atau roh leluhur. Marna yang mendengar suara sapek, entah kenapa hatinya mendadak bahagia. Ia yang masih memegang air kopi yang sudah diseduh tidak langsung keluar untuk mengantar pada wanita tua itu. Ia justru mengintip melalui celah lubang rumah kayunya dan menikmati bagaimana jari jemari wanita tua itu memainkan irama demi irama dengan sangat baik. Suara yang dihasilkan dari alat musik ini tergolong sangat unik. Apabila kita mendengarkannya di siang hari, rasanya ada perasaan bahagia riang dan nyaman. Tetapi apabila didengarkan pada malam hari, hasil dari petikan suaranya terdengar sangat halus dan membuat bulu kuduk merinding. Nadanya seolah membuat seluruh makhluk hutan terdiam dan merinding. Cukup lama Marna memperhatikan wanita memainkan sapek, sampai-sampai ia baru sadar bahwa air kopi yang dibawanya bisa jadi dingin apabila tidak cepat diantar. Nenek yang memainkan sapek itu menghentikan petikan musiknya. Ia menyambut ramah Marna dengan senyum bahagia yang tidak dibuat-buat. Ah, harum sekali baunya. Ucap wanita tua itu. Ia menghirup nafas, coba merasakan aroma khas kopi yang baru diseduh. Marna memberikan gelas yang berisi kopi dan duduk di sebelahnya.
Kedua wanita itu duduk menghadap ke tengah hutan. Kaki mereka menggantung sebab rumahnya yang tinggi. Rumah berbentuk panggung membuat angin rasanya begitu nyaman. Berapa tinggi rumah kamu? Tanya wanita tua itu. 1,5 meter, Nek. Balas Marna. Kamu punya anjing? Menggeleng Mirna. Saya Islam. Saya tidak lagi memelihara anjing. Kamu seperti anak laki-lakiku Agau. Setelah jadi orang Islam, dia tidak mau lagi memelihara anjing. Katanya, orang Islam tidak boleh memelihara anjing. Padahal dulu waktu masih kecil, kemana-mana sama anjing. Bahkan, makan pun bisa sepiring sama anjing. Kemana sekarang anak nenek? Sudah mati jadi kambe. Ucapnya sambil tertawa terbahak-bahak sendiri. Kambi artinya hantu. Air kopi yang dibuatkan oleh Marna sisa separuh dan tampak tidak mau lepas dari bibirnya. Sepertinya si nenek pecandu berat minuman berwarna hitam itu. Nenek bawa apa? Aku bawa sayur sama daging rusa. Dapat di mana daging rusa, Nek? Aku kemarin menjebak dapat rusa sebesar itu. Menunjuk drum bekas minyak. Tadi di jalan aku bagi-bagikan ke tetangga. Tapi aku minta kopi. Mereka tidak ada yang punya kopi. Wanita tua itu berbicara sambil tertawa sendiri. Di pedalaman Kalimantan, masyarakat terbiasa hidup dengan membentuk komunitas-komunitas sendiri. Dalam tiap komunitas, biasanya hanya dihuni 4 atau 5 kepala keluarga. Jumlah mereka juga tidak banyak, namun hidup berpencar-pencar di tengah pedalaman hutan. Di Kalimantan tidaklah heran jika kamu tersesat di hutan sangat luas sekalipun. Kamu pasti tetap akan menemukan kehidupan kecil masyarakat Dayak. Kopi adalah minuman favorit masyarakat Dayak. Hampir semua dari mereka setiap harinya tidak pernah melewatkan minuman itu. Baik itu orang tua, anak kecil, dan wanita. Semua penikmat kopi. Meski mereka penyuka kopi, namun tidak ada satupun masyarakat pedalaman Dayak yang bertanam kopi. Mereka lebih suka membeli kopi. Masyarakat yang hidup dalam daerah terpencil, biasanya jarak mereka ke kota bisa mencapai ratusan kilo. Jika tidak ada mobil atau truk perusahaan lewat, mereka bisa kehabisan kebutuhan pokok, baik itu kopi, gula, mie, telur, dan yang lainnya. Usai makan dan minum, wanita tua itu mengeluarkan semua barang bawaannya yang ada di dalam lanjung. Isi dalam lanjungnya ada sayur mirip pakis, ikan sungai, rebung atau bambu muda, buah nangka, serta sepotong paha besar rusa. Ini buat kamu semua, ucapnya sambil menoleh ke Marna. Saat menoleh, antinya yang isinya sekitar 7 gelang berbunyi. Telinganya yang panjang sebau berkerincing nyaring. Banyak sekali, Nek. ini tadinya mau aku kasihkan ke anakku di kampung sana. Menunjuk kampung sebelah yang berada di sebelah tenggara. Tapi ketemu kamu di sini, ya sudah, buat kamu saja. Tidak usah, Nek, bawa saja. Ini terlalu banyak, ucap Marna. Dia menahan tangan nenek itu yang terus mengeluarkan isi dalam lanjungnya. Jangan ditolak. Marna mengambil seperlunya saja, Nek. Kenapa tidak semua? Marna tidak punya kulkas. Lagian di rumah cuma Marna sendiri. Tidak mungkin Marna menghabiskannya sendiri, Nek. Masih bisa dipanaskan lagi buat besok. Nenek Lahai terus memaksa agar Marna mau menerimanya. Dan tak berhenti terus mengeluarkan semua isi dalam lanjung miliknya. Lanjung itu mirip seperti tas ransel.
Hanya saja bila lancung bentuknya bulat lebih tradisional. Di bagian atasnya terbuka tanpa tutup. Bentuknya lebih mirip seperti drum besar. Bahkan biasanya masyarakat Dayak pedalaman sering membawa anak balita mereka di dalam lancung setiap melakukan aktivitas di luar rumah. Hampir setiap rumah di pedalaman hutan Kalimantan memiliki alat angkut tradisional ini. Benda ini hampir wajib dimiliki oleh setiap keluarganya karena fungsinya yang sangat berguna dipakai oleh para penduduk untuk membawa hasil panen. Lancung terbuat dari rotan yang telah diraut tipis, dan ada juga rotan yang dibelah menjadi dua sebagai tulangan dan 4 duduk lancungnya di tanah. Tidak apa-apa, aku memberi ini untuk kamu saja. Tapi bagaimana dengan anak nenek? Asal dapat kopi, dia pasti suka. Sahut nenek itu. Wajahnya sangat murah senyum. Nenek, kalau mau kopi, Marna ada banyak. Mata nenek itu langsung berbinar-binar. Ia bagaikan ditawari berkeping-keping emas. Karena kenyataannya bagi masyarakat pedalaman kopi jauh lebih berguna daripada emas. Meskipun mereka tahu harga emas jauh lebih baik dan lebih mahal dari kopi. Nenek jadi malu. Ucap Lahe. Wajahnya terlihat berbinar-binar. Pura-pura tidak nyaman. Marna berbalik ke dalam rumah. Kebetulan dia memang membeli 2 dus kopi dan 10 kilo gula dari kota. Sebenarnya sejak dahulu setiap kali ada salah satu keluarganya pergi ke kota, kopi adalah barang belanjaan pertama yang paling mereka ingat. Saat Marna masuk lagi ke dalam rumah, Nenek Lahe memainkan kembali alat musik sapeknya. Kali ini mulutnya ikut bernyanyi dengan lagu orang Ulu. Suara dentingan senar terdengar begitu merdu. Nada bahagia mengikuti suasana hati Nenek Lahe. Marna yang mendengar musik itu tidak langsung keluar. Dia terdiam, coba mendengar dan menghayati suara petikan bunyinya di belakang pintu. Nenek itu terus memainkan dawai sapek. Yang mendengar suara petikannya rasanya seluruh dunia terhenti. Suara tiap petikannya bagaikan sihir yang dapat menghentikan waktu. Nyanyian dengan nada khas bersambut suara dentingan dawai sapek, disambut lagi oleh suara alam yang berasal dari segala jenis binatang hutan. Suara lutung menggema, kawasan lutung melompat berlarian di atas ranting. Burung-burung menyambut seperti paduan suara. Kicaunya menyenangkan hati yang mendengar. Warna alam yang berwarna hijau diterpa oleh cahaya matahari pagi yang menyorot bulir-bulir embun sehingga terlihat bagai kilau emas yang indah. Kesini jika mau mendengar musiknya, tegur Nenek Lahe. Rupanya mengetahui Marna. Diam-diam mengintipnya bermain sapek. Merasa namanya disebut, Marna keluar dari balik pintu. Ia membawa 5 bungkus kopi dengan 2 kilogram gula. Duduk di sini. Nenek akan ajarkan kamu memainkannya. Marna menggeleng dan berkata, Tidak, Nek. Aku lebih suka mendengar tiap dengung petikannya. Entah kenapa tiap kali mendengar suaranya aku bagaikan ikut tersihir ke dalam suasana hatimu. Jika lain kali kamu membutuhkan kopi dan gula, kembalilah ke sini. Aku akan selalu membuatkannya untukmu. Lahe tersenyum. Kamu baik sekali. Lalu jari jemari itu memainkan kembali sapek. Suaranya begitu khas. Sudah sejak lama Marna tidak mendengar suara sapek yang dimainkan langsung di hadapannya. Selama kuliah di kota, apabila ia rindu kampung halamannya, Marna sering memutar musik ini demi mengurangi beban rindu yang ada dalam dirinya. Ia kembali ke kampung halamannya demi menjaga kembali rumah tempat ia dilahirkan. 7 saudaranya meninggal akibat keracunan. Begitu juga dengan ibunya dan paman-pamannya. Ia sempat menikah. Suaminya meninggal dunia saat ikut bekerja dengan abangnya melaut. Kini, ia kembali ke rumah orang tuanya dan meninggalkan rumah pemberian suami di pantai dekat desa pesisir. Di antara keluarganya,
Marna adalah satu-satunya anggota keluarga paling terpelajar. Dan ia juga menjadi satu-satunya dari keluarganya yang pernah keluar negeri. Namun hanya ialah satu-satunya anggota keluarga yang masih tersisa. Dia menjadi keturunan terakhir dari keluarganya. Suka dengan lagunya. Suka sekali, Nek. Nenek itu meneguk kopinya dan menghabiskan seluruh airnya, hanya meninggalkan sisa ampas kopi di dasar gelas. Terima kasih. Nini seperti mendapat setumpuk emas dari kamu. Ucap Nenek Lahi sambil memegang pundak kiri Marna. Kembalilah, Nek, kalau Nenek lewat sini lagi. Nenek Lahi memasukkan semua sayurnya. Ia hanya meninggalkan Parusa karena ia tidak ingin menerima kebaikan orang secara cuma-cuma. Sebab filosofi orang Dayak, apabila ada yang memberi semangkuk beras, maka ia harus membalasnya dengan semangkuk emas. Terima kasih. Nenek, pulang dulu. Pamit Lahi. Ia pun menuruni anak tangga satu persatu dan melambaikan tangannya pada Marna. Saat sedang melangkah ingin pergi, tiba-tiba Lahi mengingat sesuatu yang harus ia sampaikan pada perempuan itu. Ia pun berbalik badan dan berkata sedikit berteriak. Jangan membuka pintu apabila ada yang mengutuk tengah malam. Jangan menerima tamu laki-laki yang tidak kamu kenal. Iya, Nek, sahut Marna. Ia masih berdiri di atas rumahnya. Pulang membawa 5 bungkus kopi dan 2 kilo gula. Lahi sangat bahagia sekali. Kopi itu sangat cukup untuk diminum bersama keluarga besarnya. Cukup untuk bersediaan selama 1 minggu. Sampai ada truk perusahaan yang melintas lagi dan membeli segala kebutuhan pokok di kota. Saat perjalanan pulang, Lahi melihat 6 unit motor melintas. 6 motor tersebut 3 unitnya berbonceng 3 unit lagi, dikendarai oleh 1 orang. Lahi melihat perilaku mereka. Ada tanda-tanda mencurigakan. Namun, wanita itu tidak bisa menerka siapa mereka. Pastinya bukan dari desa itu. Kesembilan laki-laki itu sejenak hanya melintas. Hampir semua mata mereka mengarah ke rumah batang tempat di mana Nenek Lahi diberi kopi oleh pemiliknya. Desingan suara knalpot terdengar sangat berisik. Bekas jejak dari roda motor meninggalkan bekas jejak debu yang melayang di udara, sehingga membuat Nenek Lahi harus menutup hidungnya. Di antara 6 motor tersebut, salah satunya berhenti di pinggir jalan, disusul oleh 5 unit motor. Mata mereka semua tertuju kepada rumah betang. Lahi memperhatikan tiap gerak dan geriknya. Yang pasti sepertinya mereka memiliki tujuan tidak baik terhadap pemilik rumah itu. Sepucuk batang rokok dikeluarkan dari bungkusnya. Lalu salah seorang dari mereka mengeluarkan pemantik api. Gumpalan asap tidak sehat. Mereka hisap melalui gumpalan tembakau yang dibungkus dalam gilingan kertas. Mulut salah satu dari mereka menghisap tembakau yang di bagian ujungnya setelah terbakar. Kemudian menghisap batang rokok itu dengan begitu sangat nikmat. Melihat salah seorang diri mereka merokok, Lahi meneguk liur. Ia jadi merasa sangat ingin merokok juga. Lahi yang masih mengawasi keberadaan mereka tidak juga beranjak pergi dari tempatnya berdiri. Jarak antara ia dan ke-9 lelaki itu berada di radius kurang lebih 50 meter. Hanya saja ke-9 lelaki tadi tidak mengetahui keberadaan Lahi. Lantaran rimbunan rambut ilalang yang tinggi membuat mereka tidak menyadari bahwa di antara semak ilalang sedang ada seorang yang sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Melihat salah satu di antara mereka merokok, entah kenapa keinginannya untuk merokok tidak dapat ia bendung. Dalam kehidupan sehari-hari wanita Dayak, bila ia sudah cukup berumur dalam kategori berumur di atas 50 tahun, ada kebiasaan unik, yaitu menyukai kegiatan menginang. Jika tidak menginang, biasanya mereka akan menggantinya dengan kegiatan merokok. Kinang atau tradisi basiri atau menginang bukan murni kegiatan wanita Dayak saja.
secara menyeluruh adalah warisan budaya kultur khas Indonesia. Yang sebenarnya kegiatan ini dilakukan dengan mengunyah bahan-bahan bersiri seperti pinang, sirih, gambir, tembakau, kapur, dan cengkeh. Jika ditelisik dalam kegiatan kebiasaan menginang, kebiasaan ini telah ada sangat lama. Umurnya lebih dari 3000 tahun yang lalu. Sudah ada sejak zaman Neolitik dan terus bertahan hingga saat ini. Dalam beberapa jurnal tua, ada catatan dari para musafir Cina yang menulis bahwa sirih dan pinang sudah ada dan dikonsumsi sejak 2 abad lalu sebelum Masehi. Saat ini bersirih dan kinah telah menjadi suatu simbol bagi masyarakat pedalaman Dayak dan Melayu. Informasi ini didapatkan dari tradisi lisan orang Melayu yang tercantum di dalam sebuah karya sastra. Misalnya, sirih pembuka pintu. Bahan-bahan menginang sering digunakan oleh masyarakat dan disuguhkan bagi seluruh tamu yang hadir pada acara adat di sebagian besar wilayah Indonesia, seperti acara pernikahan, kelahiran, kematian, penyembuhan, dan lain sebagainya. Namun di zaman modern saat ini pengaruh rokok bukan hanya menjamur di masyarakat perkotaan saja, namun telah masuk ke dalam sisi kehidupan berbudaya masyarakat Dayak. Jadi orang tua yang memilih tidak melakukan kegiatan menginang, maka ia akan menggantinya dengan merokok. Dari berisiknya suara alam dan serangga hutan, Lahai mengeluarkan gitar sapek dari dalam lanjung. Lalu dia duduk dengan cara bersilah. Senar pertama dipetik, lalu menimbulkan efek suara yang tinggi dan cukup mengagetkan kesembilan lelaki itu. Mereka sedang memerhatikan rumah batang yang berdiri kokoh sendiri di tengah hutan tanpa tetangga. Mendengar suara dentingan sapek, kesembilan lelaki itu menyadari bahwa sedang ada seseorang yang sedang mengawasi kegiatan mereka. Lalu kesembilan orang itu cepat-cepat beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Suara desingan motor berbunyi. Suara knalpotnya meninggalkan suara yang tidak nyaman didengar. Mereka semua langsung pergi dari tempat itu tanpa sedikit pun tahu siapa sebenarnya misteri di balik bunyi sapek tadi. Pedal starter diinjak, kopling kiri ditekan, lalu pedal gas ditarik secara perlahan. Suara motor pun melengking. Saat kopling dilepas, tekanan mesin menarik roda ban sehingga dengan kuatnya mesin menarik roda dengan sangat cepat. Siapa tadi? Salah satu orang yang merupakan pemimpin 9 orang itu bertanya pada rekannya, perihal orang yang memainkan gitar sapek. Gila, terkejut sekali aku. Ada yang melihat? Di antara mereka semua saling menggeleng. Suara itu misterius, namun cukup menggetarkan hati mereka. Aneh, di tengah hutan ada suara orang main sapek, ucap pemimpin rombongan. Ia berbicara sedikit lebih nyaring dari suara mesin yang berisik. Kemana tujuan kita sementara ini, Bang? Kita sambil cari warung kopi. Kita atur rencana nanti malam. Kita harus eksekusi rumah itu. Padahal gas terus ditarik hingga meninggalkan jarak yang lumayan terlampau jauh dari rumah Marna. Keenam unit motor itu pun pergi ke arah tenggara yang meninggalkan jauh rumah tersebut sejauh 15 km. Hingga tidak sengaja, mereka mendapati warung yang berada di atas bukit di pinggir jalan latrit berdebu. Warung tersebut berdiri tanpa ada tetangga di sekitarnya. Motor mereka parkir tepat di hadapan warung. Suara bising motor menyadarkan wanita penjaga warung yang tadinya hampir saja tertidur. Warung ini terletak di pinggiran jalan Translogging. Biasanya di musim panas, jalanan ini akan ramai dilalui oleh truk-truk super besar dengan 12 rodanya. Tinggi bannya hampir sama dengan tinggi lelaki dewasa. Ketika truk itu lewat, bumi rasanya ikut bergetar akibat tekanan muatan kayu yang sangat berat. Bahkan kayu-kayu yang mereka bawa besarnya mencapai puluhan meter dengan diameter sampai dengan 50 cm.
Warung yang terletak di pinggir jalan ini kerap kali jadi tempat persinggahan sopir logging saat beristirahat. Namun, di saat musim hujan biasanya aktivitas logging tidak sepadat musim panas. Intensitas pekerjaan mereka akan berkurang sampai dengan 50% akibat jalan yang terlalu licin untuk dilalui. Itulah mengapa jalanan translogging tidak seramai biasanya. Seorang wanita muda beranak dua keluar dari warung. Dia menyadari ada 9 orang datang, sehingga di warung miliknya. Saat itu, dia sedang menyusui anaknya yang seusianya masih 1,5 tahun. Orangnya? Ketukan tangan pada dinding yang terbuat dari dinding kayu menimbulkan efek suara yang terdengar nyaring. Ya, wanita yang menyusui anaknya keluar dari kamar. Kesembilan lelaki itu sudah duduk di mejanya masing-masing. Ada es teh kah? Tidak ada, Bang. Wanita pemilik warung menyahut tidak ada. Dia berbicara menggunakan dialek Banjar. Adanya apa? Kalau tehnya aja ada, Bang. Ya, teh aja. Pinta seseorang. Ulun kopi lah. Pinta salah seorang lagi. Salah satu dari mereka juga ada yang meminta kopi susu. Total 4 orang yang meminta air teh, 3 kopi susu, 2 orang lagi kopi hitam. Kopinya cuma ada 3 gelas saja, Bang. Kenapa? Kehabisan bubuk kopi. Si wanita yang mengetahui logat 9 orang itu mengetahui mereka bukan dari warga desanya melainkan warga pendatang. Kenapa tidak menjual es teh? Tanya seorang dari mereka lagi. Maklum, di sini tidak ada listrik. Kalau beli es, jaraknya lumayan. Ke kecamatan harus bawa box. Kalau ada suami, biasanya ada yang beli es. Terus belinya di mana? Biasanya belinya pakai box busa, pakai garam. Jadi sampai sini esnya gak mencair. Oh gitu. Kemana suaminya kak? Tanya salah seorang lagi. Lagi kerja di tambang, Bang. Tambang emas kah? Iya, di tambang emas. Kapan biasanya pulang? Gak tentu, Bang. Ini sudah hampir sebulan gak pulang. Biasanya. Biasanya 3 bulan sekali. Mendengar kata 3 bulan sekali, di antara mereka ada yang melempar pandang, seolah ini adalah kode sasaran buk mereka. Apalagi dia hanya seorang wanita, sendirian pula. Usianya masih tergolong muda, sekitar 26 atau 27 tahun. Dan hanya ditemani oleh 1 balita dan seorang anak laki-laki yang berumur 10 tahunan. Bagaimana bang? Tanya salah seorang anggota kelompok itu pada bosnya. Atur aja, bagaimana gampangnya? Sahut si bos, pemimpin mereka. Semua anggota yang lain saling melirik satu sama lain. Apabila eksekusi, kayaknya rotinya empuk. Mereka menggunakan istilah roti empuk untuk calon target, apalagi calon korbannya perempuan. Tunggu kadap. Kadap artinya hari sudah gelap. Saat sedang berdiskusi dengan menggunakan bahasa kode, si pemilik warung keluar dari dapur. Pemilik warung membawa 9 gelas minuman sekaligus yang dibawa menggunakan bagi besar. Lengan wanita itu terlihat begitu luas dan santai. Caranya membawa minuman dalam jumlah banyak sama sekali tanpa cacat. Bahkan setetes air pun nampak tidak ada yang tumpah ke baki. Ini minumannya, Bang. Wanita itu langsung membagi minuman di atas meja. Di antara mereka yang memesan minuman langsung mengambil jatahnya satu persatu. Ada super mie kah, Ding? Ding adalah dialek bahasa Banjar. Artinya bisa ning kalau bahasa Jawa Timur. Neng bahasa Betawi.
Super mie yang dimaksud mereka adalah Sarimi, Indomie. Di Kalimantan terutama di daerah pedalaman, nama super mie begitu sangat populer. Bahkan apa saja merek mie instannya mereka tetap akan menyebutnya dengan nama super mie. Mie ada, tapi masaknya cuma disiram pakai air panas. Ya gak apa-apa. Sahutnya sambil tersenyum. Maukah? Ya mau aja. Tolong super mie-nya tambah lagi lah. Berapa bungkus semua? Ditanya berapa bungkus, mereka lalu saling menghitung. Satu orang ada yang minta dibuatkan 2 bungkus sekaligus. Aku 2 bungkus super mie goreng. Yang lain? Lelaki yang merupakan pemimpin kelompok itu menanyai semua anggotanya. Semua saling berhitung jatahnya masing-masing. Setelah hitungan selesai, Total 2 bungkus lah. Dan 3 mangkok super mie bakso semua. Sisanya super mie goreng. Isinya 2 semua. mie bakso dari produk Sarimi adalah salah satu varian yang paling disukai dan digemari. Dan tentu saja paling laku di daerah pedalaman. Cita rasanya yang khas, serta cara olahnya yang simpel dan mudah. Hanya dengan disiram air panas saja, mie sudah bisa mereka makan. Apalagi kondisi seperti di pedalaman. Kebanyakan mereka adalah orang-orang pendatang yang terbiasa bekerja di hutan. Masyarakat lokalnya pun juga kadang menjadikan super mie sebagai salah satu pelengkap lauk pauk. Tak jarang ada yang mencampurnya dengan sarden kemasan. Pulau Kalimantan, tempat yang banyak menyembunyikan kekayaan alam, bukan hanya berupa kayu saja, tetapi juga tambang emas, batu bara, dan poya. Kehadiran produk instan tentu sangat mereka butuhkan sebab sulitnya mendapatkan sayuran segar. Lauk pauk serta makanan di pedalaman tentu sangatlah melimpah. Apabila ingin daging, mereka akan berburu babi bagi yang non-muslim. Yang muslimnya lebih suka berburu rusa atau kancil. Para pekerja ilegal di pedalaman Kalimantan lebih menyukai bekerja sebagai illegal logging atau sebagai penambang emas ilegal. Dan cara mereka bekerja lebih ke arah tradisional dengan tetap menjaga kelestarian hutan dan alam. Membedakan sistem kerja orang Dayak dan pendatang sangat mudah. Bila pendatang, tujuan mereka ialah untuk menambah jumlah harta. Tapi orang suku Dayak bekerja hanya untuk urusan perut saja. Orang Dayak tidak akan serakah terhadap alamnya. Apabila bekerja, mereka hanya bekerja untuk mengisi perut dan harapan hidup saja. Tipe orang Dayak pedalaman tidak menyukai menumpuk barang. Jika mereka bekerja dapat hasil, maka selama mereka memiliki uang, mereka akan memilih tidak bekerja sampai uang mereka habis lagi. Jika habis, barulah mereka akan kembali bekerja. Mereka makan dan minum hanyalah seperlunya saja. Dan cara hidup seperti itu masih bertahan sampai saat ini. Pemilik warung kembali masuk ke dapur. Suara tangisan bayi terdengar dari dalam. Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun memanggil ibunya. Di antara mereka bersembilan kembali berunding. Mereka berbicara menggunakan beberapa kode. Biasanya tiap kali mereka akan melakukan eksekusi dari desa ke desa. Mereka akan mengawasi terlebih dahulu calon target, kapan waktu dan momen terbaik mereka melakukan eksekusi. 10 menit kemudian pemilik warung keluar dari dapur. Dia membawa 5 mangkok mie instan yang masih terbungkus dalam plastiknya. Di dalamnya telah terisi air panas dengan bumbu utuh masih belum dibuka dari kemasan. Usai meletakkan satu persatu bungkus mie instan yang sudah diseduh dengan air panas, wanita pemilik warung kembali lagi ke dapur mengambil sisanya. 3 menit kemudian, mie yang terbungkus dan terendam air panas mereka keluarkan dari bungkusnya. Semua isi mereka tumbahkan ke dalam mangkok. Garpu yang digunakan untuk menjepit ujung kemasan mie, mereka gunakan untuk mengaduk mie dan bumbu agar bercampur rata menjadi satu. Kesembilan orang itu makan dengan sangat lahap. Sudah 3 hari mereka di kampung itu, namun sama sekali tidak ada satupun menemukan warung yang berjualan nasi. Semua warung menjual kebutuhan insan saja, seperti beras dan sembako lainnya.
Kalaupun ada makanan siap saji, itu pun hanya roti dan mie instan. Saat mereka sedang makan, samar-samar dari jauh terlihat seorang wanita tua dengan daun telinga yang panjang sebau berjalan dengan memikul lanjut. Wanita tua itu berjalan di tengah panasnya matahari tanpa payung, berjalan di tengah jalan yang tidak beraspal. Wanita tua berpakaian serba hitam itu berjalan seolah tahan dengan panasnya bukit tanpa pohon. Di belakangnya terlihat semburan debu yang dihembuskan oleh angin. Semakin lama semakin terlihat jelas. Wanita tua yang berjalan seorang diri yang menggendong sapek. Sedang jari tangannya terlihat terus memainkan senar sapek. Kesembilan orang itu menyadari suara sapek yang sebelumnya mereka dengar ternyata berasal dari wanita tua itu. Wanita tua yang berjalan tanpa alas kaki itu melangkah tanpa melihat kanan dan ke kiri. Kesembilan laki-laki itu melihat serentak pada wanita tua yang baru saja lewat di hadapan mereka. Ngeri. Salah satu dari mereka berucap. Apanya yang ngeri? Salah satu dari mereka bertanya. Suara gitarnya bikin seluruh bulu kuduku merinding. Kawan yang lain tertawa. Dasar kamu lebay. Tapi bang, aneh aja. Itu kan suaranya kita dengar tadi. Kenapa bisa cepat sampai di sini? Loh, emang kenapa? Saut pemimpinnya. Coba bang pikir. Jarak kita dengan rumah yang kita lihat tadi jauh lah bang. Hampir 15 km. Mungkin bisa lebih. Bagaimana bisa dengan jalan kaki sampai ke sini? Harusnya paling tidak selisihnya 1 jam dengan kita. Manusia normal saja jalan santai 8 km per jam. Salah satu dari mereka mulai ada yang menyadari keanehan pada wanita pembawa sapek tadi. Kayaknya dia orang Dayak asli. Saut suara bosnya pelan, tanpa merasa sedikit pun curiga bahwa Lahe sedang memperhatikan gerak-gerik mereka bersembilan. Sibuk memperhatikan nenek Lahe yang berjalan. Tiba-tiba salah seorang dari mereka muntah. Ada apa Wan? Minyak basi. Berbohong saja. Mana mungkin mie baru diolah basi. Kawannya tidak percaya, sebab rasanya tidak mungkin mie yang baru saja diseduh bisa basi. Sama bang, punyaku juga. Kawannya yang lain juga heboh. Ternyata mie miliknya yang baru 2 sendok ia makan rasa kecut, basi dan tak nyaman. Merasa ada sesuatu yang aneh, 7 orang lainnya pun mencicipi mie mereka masing-masing secara bersamaan. Dan benar saja, mie mereka juga basi. Mendapati makanan di hadapan mereka yang sudah tidak bisa lagi dimakan, ada perasaan takut yang menghampiri perasaan mereka saat itu. Ada tanda-tanda tidak baik, ucap pemimpin mereka. Lalu dengan rasa penasaran, khawatir dan was-was, mata mereka yang saling melirik satu sama lain. Kita urungkan saja rencana kita malam ini. Lalu bang, kita tur lagi di pondok, sahut pemimpinnya. Ayo, kita kembali sekarang ke pondok. Pondok bagi masyarakat Kalimantan adalah rumah sementara yang dibuat seadanya. Bisa itu rumah kayu atau kemah yang terbuat dari terpal. Suara dari musik sapek samar-samar mulai menjauh, bersamaan dengan langkah kaki wanita tua berpakaian hitam tadi. Beberapa orang dari mereka, ada yang tiba-tiba wajahnya mendadak pucat. Hatinya dihantui ketakutan. Entah kenapa merasa takut. Tidak diketahui apa penyebabnya. Yang pasti ada perasaan takut luar biasa. Rasa takut itu bersamaan dengan sebuah bayangan, di mana ada yang berhalusinasi melihat kawan-kawannya berdiri dengan darah segar mengucur di leher tanpa kepala. Ayo kita ke pondok. Tanpa banyak bicara lagi,
Pemimpin ke-9 orang itu pun mengeluarkan uang 150.000, langsung mengajak seluruh anggotanya untuk segera pergi meninggalkan warung. Berapa semua? Wanita pemilik warung keluar membawa kalkulator berwarna hitam. Saat ia mendekati ke-9 orang itu, tiba-tiba saja semua melompat lari tunggang langgang. Mereka semua melihat di punggung wanita itu ada sosok tubuh laki-laki tanpa kepala, ikut menggendong di punggungnya. Uang 150.000 dilempar begitu saja. Mereka langsung berlari mendapati motor dan tak memperdulikan kawannya yang lain. Mereka sibuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Ibu muda pemilik warung pun terheran melihat tingkah laku ke-9 orang yang tadi makan di warungnya. Ia mengambil uang 150.000 dan tergeletak di atas lantai papan kayu. Ia tidak menyadari ada makhluk yang tidak dapat dilihat sedang bergelantungan di belakangnya. 9 mangkok bekas mie dikumpulkan. Sisa isinya dibuang ke sisi warung yang bersebelahan dengan tebing bukit. Sehingga kerap kali bekas sampah makanan yang dibuang menjadi santapan babi liar. Mah, anak lelaki si pemilik warung yang berumur 10 tahun itu tiba-tiba jatuh pingsan. Anak itu ketakutan melihat ibunya menggendong tubuh seorang laki-laki tanpa kepala. Sang ibu yang melihat anaknya jatuh pingsan segera meninggalkan pekerjaannya dan menyambut anaknya yang tiba-tiba saja tidak sadarkan diri. Sesampainya di pondok, ke-9 orang itu tidak ada satupun yang berbicara. Mereka masih dalam keadaan syok berat. Mereka masih tidak dapat menemukan jawaban. Siapa sebenarnya si pemilik warung? Kenapa bisa ada mayat menggelantung di belakang punggungnya? Apakah wanita itu salah satu dukun atau penganut aliran ilmu hitam? Entah apapun itu, mereka semua melihatnya dengan jelas. bagaimana ini bang? Pemimpin kelompok itu hanya menggelengkan kepala saja. Dia juga kebingungan harus menjelaskan apa. Tidak ada alasan yang tepat untuk menjelaskan apa yang sudah mereka lihat bersama-sama tadi. Yang dia tahu, merampok warung tadi bukanlah sebuah ide yang baik. Sebab ada sebuah tanda aneh yang menunjukkan bahwa warung itu sedang dijaga oleh seseorang yang tidak bisa dilihat dengan mata. Itu dapat dirasakan dari pesan yang dikirim melalui mie instan yang tadi mereka makan. Secara tiba-tiba mendadak jadi basi. Dan yang kedua adanya makhluk, setan atau jin yang sengaja menempel seperti melindungi dan menjaga wanita pemilik warung itu. Jika mereka memaksa diri, maka sudah pasti akan berakibat fatal dan buruk. Akibatnya bisa saja mereka semua bisa terjebak atau bahkan bisa celaka. Sementara itu langit di pedalaman hutan Kalimantan mulai menguning. Tanda senja sudah mulai mendekat. Kawasan burung beo mulai pulang ke sarangnya masing-masing. Sarang burung beo tergolong unik dan berbeda. Tidak seperti kebanyakan sarang burung lainnya yang terbuat dari gumpalan rumput dan daun-daun kering dan disusun sedemikian rupa di atas rantai yang terikat alami, sehingga bisa menjadi tempat berlindung untuk burung itu. Terdapat pula lubang-lubang kecil untuk menyembunyikan telur-telur kecilnya para predator darat. Burung beo memiliki keunikan tersendiri. Burung jenis ini tidak membuat sarang di rumput dan daun kering, tetapi membuat lubang kecil di ujung pohon mahti yang masih berdiri. Caranya membuat sarang dengan dipahat melalui pelatungnya, sehingga menciptakan lubang segenggam tangan. Lubang dibuat sebagai tempat berlindung dari binatang pemangsa seperti tikus hutan, beruang bahkan macan akar. Itulah kenapa burung beo selalu menaruh sarangnya di atas ujung pohon yang sudah lapuk. Bahkan manusia pun tidak akan mampu menjangkaunya, sebab pohon yang dipilihnya adalah pohon yang sudah dalam kondisi rapuh. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.